Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi pada podcast Bu Dosen Perpustakaan Umsida. Kali ini dengan saya Rizky Hasan, pustakawan kampus 1. Kali ini buku yang akan dibahas adalah buku berjudul Buku Ajar Membenarkan Allah Dalam Iman, Membaca Akidah dengan Nalar Kritis. Bersama penulisnya langsung Bapak Zulfikar Akbar Ramadan. Kita sapa Bapak Zulfikar. Assalamualaikum Pak Zulfikar. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah terima kasih kesempatannya. Untuk membahas buku ini, teman-teman mungkin bisa membaca bukunya di pressumsida.ac.id. Langsung saja kita tanyakan kepada penulisnya langsung, buku tersebut berisi apa Bapak Zulfikar? Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Menjawab pertanyaan dari Pak Rizky ya, bahwa buku ini sebagaimana judulnya, yaitu berjudul Membenarkan Allah Dalam Iman. Ya, kalimat yang saya gunakan itu adalah membenarkan Allah. Ya, tasdik kalau bahasa Arabnya. Kemudian ada kalimat lainnya yaitu iman. Nah, kalau kita mengimani sesuatu itu kan berarti kita meyakini bahwa itu ada, tapi tidak perlu bukti, yaitu iman. Ya, atau sesuatu yang tidak kelihatan ya, tanpa adanya bukti. Nah, membenarkan Allah itu berarti kita perlu menghadirkan bukti-bukti terhadap apa yang kita imani dari keyakinan kita terhadap wujudnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, oleh karenanya buku ini di judul kecilnya itu adalah Membaca Akidah dengan Nalar Kritis. Karena kalau kita misalkan di masa sekarang ini banyak sekali diskursus di media sosial, di YouTube, Instagram yang berbicara tentang konsep akidah, keyakinan teologis. Tapi kemudian mereka berupaya untuk menafikan eksistensi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ini tentunya sangat berbahaya. Nah, buku ajar ini kami tulis untuk mahasiswa calon guru. Ya. Jadi target pembacanya untuk mahasiswa calon guru. Mahasiswa calon guru. Di situ ada guru PAI, PBA, dan PGMI. Yang mana materi akidah akhlak itu ada di 3 prodi ini. Ya. Kenapa kok mereka butuh untuk membaca akidah dengan nalar kritis? Karena anak sekarang, anak usia SD itu sudah sering scroll TikTok, sudah sering apalagi informasinya itu sangat banyak sekali, bahkan informasi yang terkait dengan masalah-masalah teologis. Ya, misalkan di komika itu ada yang namanya ada komika yang ateis ya, namanya Coki Pardede, terkenal ya. Ya, di situ dia seringkali menyampaikan argumentasi dia bahwa Tuhan itu tidak ada. Nah, bagaimana ketika anak SD mendengarkan Coki Pardede mungkin kurang tertarik, tapi ketika dia adalah seorang guru PAI dan guru PBA ya, yang kemudian mengajarkan materi akidah di anak SMP SMA yang mana proses kognitifnya itu sudah tumbuh. Nah, itu membutuhkan penalaran kritis. Mereka harus mampu membaca sebuah diskursus itu, wacana-wacana itu dengan nalar yang kritis, sehingga kemudian siswa-siswa di SMP dan SMA itu tidak terjebak ke dalam kesesatan, ateisme, agnostisme, dan lain sebagainya. Untuk buku sejenis yang saat ini beredar, ada mungkin bukunya lebih sulit gitu ya. Lebih sulit. Misalkan yang lebih sulit itu History of God, karya Karen Armstrong misalkan. Itu kan buku yang sejenis, atau buku-buku yang berbicara tentang konsep ketuhanan lainnya. Nah, namun rata-rata buku tersebut seperti History of God itu menceritakan tentang rentetan dari masa bagaimana manusia, kan tidak mungkin Tuhan punya sejarah. Yang ada maksudnya dari buku itu adalah sejarah Tuhan ya
atau sejarah manusia dalam meyakini Tuhan. Itu inti dari buku itu. Jadi bagaimana manusia dari masa prasejarah, masa Nabi Ibrahim gitu ya, sampai kemudian masa sekarang itu dalam proses mengimani adanya Tuhan. Nah, buku ini kita mulai dengan jadi perbedaannya itu kita mulai dengan ateisme, kita bahas dulu ateisme, kita bahas dulu argumentasi-argumentasi yang menolak wujud Tuhan. Baru kemudian kita hadirkan bukti-bukti bahwa Tuhan itu ada. Dan kalau Tuhan itu ada, Tuhan itu pasti esa, tidak mungkin Tuhan itu berbilang. Kalau Tuhan itu ada dan esa, Tuhan itu pasti memiliki kesempurnaan sifat, ya. Tuhan itu pasti alim, pasti mengetahui segala sesuatu. Itu contohnya. Tuhan itu pasti mampu berbicara. Tuhan itu pasti mengatur manusia atau segala sesuatu yang ada itu sampai ke detil-detilnya, ya, karena itu menunjukkan kesempurnaan. Itu diantara contoh-contoh yang kemudian kita ramu dalam buku tersebut dan menjadi sebuah argumentasi yang penting untuk kita pahami khususnya ya bagi guru PAI, PBA dan PGMI yang mana mereka nanti gelarnya itu SPDI ya, sarjana pendidikan Islam, dan mengajar anak-anak atau peserta didik dari usia usia pendidikan dasar hingga SMA dalam materi akidah akhlak seperti ini. Jadi arahnya untuk pelajaran akidah akhlak nih. Okay. Jadi, kalau buku akidah akhlak yang lain dibandingkan dengan buku ini, apa kelebihan buku ini? Kelebihan buku ini fokus pada pekajian yang lebih kritis gitu ya, lebih kritis, lebih mendalam terkait bukti-bukti adanya Tuhan. Ada buku saya yang lain ya, berjudul Relasi Akidah dan Akhlak. Itu lebih luas membahas tentang bagaimana manusia itu berakidah, itu memiliki kaitannya dengan akhlak. Jadi orang yang dalam hadis itu kan ada man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim dhaifahu. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, dia akan menghormati tetangganya. Iya, atau tamunya ya. Nah, kalau misalkan dia menghormati tamu, itu apa hubungannya dengan iman kepada Allah dan hari akhir? Padahal orang ateis sekalipun bisa menghormati tamu kan gitu. Iya. Jadi kan itu mungkin pertanyaan saya waktu podcast yang pertama dulu, Pak. Oh gitu ya. Jadi mungkin Ustadz siapa kemarin Ainun Nadif menjelaskannya lebih ke waktu saya baca buku sekilas itu ada di pengantarnya ada dua tipe orang ya. Yang pertama tidak perlu dijelaskan, yang kedua perlu dijelaskan. Ustadz Ainun Nadif kemarin juga menjelaskan lebih agar keimanan kita yang dipupuk seperti itu. Iya. Kemudian mungkin jawabannya mungkin bisa dijelaskan di sini. Iya. Jadi, itu ada dalam buku saya juga dan diterbitkan di perpustakaan, insya Allah ada juga. Di situ saya tuliskan bahwa sebenarnya begini, konsep iman kepada akhlak ini saling related ya. Ada orang, karena gini, ada orang sholat, tapi kepada tetangganya buruk kan begitu ya. Ada orang nggak pernah sholat, tapi kepada tetangganya baik. Ini bagaimana ini? Nah, kalau kita lihat sebenarnya manusia, orang yang sholat tadi, ya kepada tetangganya buruk. Sekarang pertanyaannya, apalagi kalau dia nggak sholat, nggak pernah ketemu jamaah, kehidupan sosialnya tambah kacau balau. Ya, sedangkan orang yang tadi tanpa sholat pun hubungan, apalagi kalau dia sholat kan gitu. Sehingga kemudian keimanan itu, beda lagi kemudian orang beriman, ya, ketika dia baik dengan tetangga itu dimensinya bukan horizontal, bukan vertikal, tetapi juga horizontal kepada Allah. Dia berbuat baik lillahi ta'ala kan gitu. Dan dia menjadi manusia, memanusiakan orang lain lillahi ta'ala ya. Sehingga kemudian perbuatan dia itu akan menjadi perbuatan yang benar-benar mukhlisin, ikhlas, tidak menuntut balasan. Berbeda dengan ini ada di surah Ibrahim ayat 29 sampai
31 kalau tidak salah. Ya, jadi masalu kalimatin khabithatin kasyajaratin khabithatin ijtutsat min fawqil ardi ma laha min qarar. Perbuatan orang kesopanan orang non muslim ya, atau kebaikan orang non muslim kepada orang lain ya, itu bisa jadi dia lakukan itu agar dia memperoleh rasa aman kan gitu ya. Beda dorongannya ya, untuk memperoleh rasa aman dari orang lain agar saya jangan disakiti kan begitu. Tapi beda dengan orang mukmin, saya berbuat baik ya untuk lillahi ta'ala ya, sehingga kemudian dia tidak menuntut balasan dari perbuatan itu karena cukup Allah yang memberikan. Itu diantara konsep teologis dari bahwa akidah itu mampu memberikan kebaikan daripada akhlak atau tutur kata perilaku dari manusia seperti itu. Okay. Baik, rencana Bapak tentang buku ini, barangkali ada fenomena-fenomena baru yang mungkin bisa disampaikan, juga tentang rencana ke depan. Rencana ke depan yaitu saya diantaranya adalah ingin membuat buku ajar yang baru ya, termasuk juga dalam tantangan teologis saat ini yang terjadi perdebatan masalah-masalah yang ada di dalam internal umat Islam, yang sampai gara-gara perdebatan yang kecil itu umat Islam itu saling, mohon maaf dalam tanda kutip, membid'ahkan orang lain. Nah, sudah ada bahannya ya, nanti tinggal dibuat. Membid'ahkan orang lain, membid'ahkan itu artinya menyesatkan orang lain sampai pada taraf mengkafirkan. Ada seperti itu. Dan ini kan internal umat Islam. Kalau yang buku ini itu kepada orang Islam, kepada orang non Muslim atau orang ateis ya, yang berupaya untuk menghancurkan bahwa pernyataan bahwa Allah itu ada, atau ingin menjatuhkan konsep ketuhanan yang kita yakini. Nah, kalau pengembangan berikutnya yaitu buku yang konsep teologis ya, yang diyakini oleh umat Islam, yang mana umat Islam satu dengan yang lainnya saling menyesatkan bahkan sampai mengkafirkan, dan itu perlu ada penyusunan ulang. Terima kasih Bapak Zulfikar. Buku Ajar Membenarkan Allah Dalam Iman, sekali lagi bisa teman-teman baca di press.umsida.ac.id. Selamat membaca, semoga bermanfaat. Kita akhiri podcast kali ini. Terima kasih sekali lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.